Mohon izin, saya ada tugas TGP untuk mewawancarai Ibu tentang kebijakan atau pengambilan keputusan yang pernah Ibu ambil selaku kepala sekolah untuk menangani kasus-kasus yang pernah Ibu alami di sekolah ini. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Seperti kita tahu, dilema etika itu ada keadilan rasa kasihan dan sebagainya. Kalau kasus yang ada di sekolah itu sebelumnya diidentifikasi adalah guru yang bersangkutan atau guru yang mengajar. Kasus yang pernah saya tangani itu adalah kasus anak kelas 1 di mana di dalam kesehariannya di kelas anak tersebut selalu melakukan tindakan yang kasar, suka memukul teman, suka menendang teman, gampang emosi ataupun gampang marah. Sedikit saja tersentuh, anak tersebut langsung marah. Itu hasil identifikasi yang memang sudah dilakukan oleh guru dan dilaporkan ke kami, ke pihak sekolah. Nah, bagaimana menangani kasus anak tersebut? Itu sudah kita lakukan juga, di mana anak dan orang tuanya kami panggil untuk datang ke sekolah. Kami mencari tahu kenapa setiap hari anak tersebut selalu berkelakuan yang merugikan temannya di dalam kelas. Dari hasil wawancara dengan orang tua, ternyata anak tersebut sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari ayahnya, sering dipukuli. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan orang tuanya memang adalah sangat terbelakang, di mana anak tersebut sering disuruh oleh orang tuanya untuk mengamen, mencari tambahan nafkah ekonomi. Kalau hal itu tidak dilakukan oleh anak tersebut, orang tuanya marah, ngamuk, langsung memukuli anak tersebut. Nah, inilah dampaknya, sehingga kenapa anak tersebut sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau merugikan orang lain. Itu hasil wawancara yang kita dapati saat kami berkomunikasi, saat kami panggil anak tersebut dan orang tuanya. Kami baru paham dan jelas bahwa itu dampak yang diterima dari perlakuannya di rumah. Lalu sekolah mengambil satu kebijakan, memberikan masukan kepada orang tuanya. Saat itu yang kita panggil hanya hanya ibunya, karena ayahnya bersikeras tidak mau. Kami lakukan 4 mata pendekatan, membicarakan bahwa apa yang akan terjadi pada ayah atau ibunya kalau anak tersebut selalu mendapat perlakuan yang tidak baik. Tidak hanya perlakuan yang tidak baik, tapi anak ini pun kalau ke sekolah penampilannya selalu jorok dan kotor karena memang tidak diurus oleh ayah dan ibunya, yang lebih fokus kepada bagaimana dengan adanya anak ini ekonomi di rumah itu bisa tertangani. Tapi ya kita bersyukur dengan dipanggilnya ibunya tersebut, banyak masukan yang kami sampaikan bahwa kalau perilaku yang tidak baik selalu dilakukan oleh ayahnya kepada anaknya, itu adalah sebuah pelanggaran bagi keluarga atau bagi ayah yang memang tidak boleh dilakukan, bahwa anak tidak boleh mendapat perlakuan yang keras. Ya, sampai hari ini ternyata setelah ibunya dipanggil, banyak sekali perubahan yang sudah terjadi pada anak tersebut, bahwa tidak lagi ada kekerasan yang dilakukan oleh anak, tidak lagi ada emosi yang sangat menggebu-gebu. Semuanya berubah jauh lebih baik. Anak itu jauh lebih sopan, lebih rapi, lebih rahmah, bahkan kepada teman-temannya pun sudah bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin itu. Baik, jadi saya paham anak ini tadinya punya masalah di kelas, kemudian ibu mengidentifikasinya itu
berdasarkan laporan Laporan dari dari guru, guru. kemudian ditangani, panggil orang tuanya. Baik. Berarti atas kerjasama dari orang tua juga ya Bu ya, Iya, baik. mengatasi, menangani anak ini ketika di rumah sehingga Iya. anak ini jadi lebih baik lagi gitu sekarang. Iya, baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana Ibu ditempatkan, terutama untuk kasus misalnya di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya tadi kalau dilihat dari kasus yang Afif tadi, ada kepentingan yang sama-sama benar, misalnya dia harus ngamen karena dia memenuhi kebutuhan, tapi di saat yang bersamaan sebenarnya itu tidak diperbolehkan gitu. Kita harus tahu bahwa untuk kepentingan ekonomi bukan tugasnya anak. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ke orang tua, mencari ekonomi bukan tugas anak, berarti tidak menjadi bebannya anak. Jadi keputusan yang saya ambil pada saat itu kepada orang tua bahwa ini tidak boleh dilakukan oleh anak. Ini harus tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi harus menomorsatukan bahwa anak harus diperlakukan dengan baik, menerima pelayanan dengan baik, terutama dalam hal pendidikan. Pelayanan pendidikan di rumah yang memang orang tua tidak mampu melakukan, makanya anaknya disuruh ke sekolah. Jadi pengambilan keputusannya tetap harus bahwa yang diutamakan adalah kepentingan anak untuk mendapat pendidikan yang lebih layak, bukan kepentingan orang tuanya, karena orang tuanya masih sanggup untuk bekerja, hanya ayahnya memang gitu ya. Ya, Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Pasti tadi Ibu sudah ceritakan ya Bu ya, yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan saat menangani kasus dilema etika yang seperti tadi. Yang pasti kasus itu tidak langsung sampai kepada kepala sekolah. Setiap ada kasus pasti informasinya datangnya dari guru. Ya, sudah diidentifikasi oleh guru, berarti saya melakukan kerjasama dengan guru. Selalu yang pasti ada pemanggilan kepada orang tua, dicari jalan yang terbaik untuk pengambilan keputusan itu seperti apa. Yang pastinya keputusannya adalah terbaik untuk sekolah, terbaik juga untuk orang tua. Jadi semuanya keputusannya adalah pasti yang terbaik untuk kedua pihak. Dan pastinya di dalam mengambil keputusan tentu kita tidak lupa latar belakang dari sebelumnya. Iya. Latar belakang sebelumnya artinya ada kerjasama antara kepala sekolah dengan stakeholder yang ada atau dengan guru. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah kendala atau untuk menyelesaikan masalah atau punya target, misalnya ada menangani masalah ini targetnya tidak boleh berlarut-larut, misalnya hanya harus sekian bulan harus selesai gitu Bu? Itu pasti, karena yang namanya masalah tidak boleh dibuat larut-larut, tidak boleh ditangani larut-larut. Targetnya kalau hari ini ada masalah, bila perlu hari ini pun masalah harus selesai. Targetnya selalu begitu. Jadi ada masalah cepat diselesaikan, jangan sampai ditunda-tunda. Jadi semuanya clear. Bagus Bu. Itu buat saya Bu pembelajaran berarti Ya. Bu ya. Pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau pihak lain yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan menangani kasus dilema etika? Mungkin bukan seseorang secara personal, atau faktor apa saja yang mendukung Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau dibilang seseorang, yang pasti kalau ada kasus itu didapati dari laporan, ya kan? Pasti ada kerjasama. Di saat mengambil keputusan, ya memang keputusan terakhir kan memang harus datang dari saya, ya kan? Berarti berusaha dengan adanya kerjasama dari rekan atau dari stakeholder yang lain atau dari siapapun itu, keputusan yang diambil
jangan sampai merugikan siapapun. Tetap keputusan itu datangnya adalah dari pribadi, dengan melihat bahwa tetap ada tim yang lainnya, tapi keputusannya tetap adalah keputusan pribadi dan jangan sampai merugikan siapapun. Terima kasih Bu. Yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sebuah kasus Bu. Tantangan itu biasanya memang ya, kalau kasusnya datangnya dari siswa, ya tantangannya pasti biasanya dari orang tua. Tapi kalau ketika kita menyelesaikannya dengan pendekatan persuasif kepada orang tua, ya puji Tuhan sih tantangan itu tidak ada. Artinya bisa diselesaikan. Dari sepanjang saya menghadapi di dunia pendidikan, tidak ada tantangan yang tidak bisa terselesaikan. Kalau tantangan pasti ada, tapi tidak ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Ada tips untuk saya yang akan nanti di masa akan datang mengalami misalnya kasus seperti yang Ibu utarakan tadi? Intinya hanya komunikasi dengan baik dengan siapapun, ya. Ya kalau nantinya Bu Uci bisa jadi kepala sekolah, ada rekan yang menjadi tim, ada atasan kita, ada orang tua murid, semua komunikasi saja dengan baik. Komunikasi yang dilakukan dengan sopan, dengan santun, dengan ramah, jangan penuh dengan keemosian atau keegoisan. Intinya komunikasi dengan baik, maka apapun itu bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan terakhir ya Bu, Baik. dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda, dari pengalaman Ibu maksudnya saat mengambil keputusan? Ya selalu belajar terus sih, agar keputusan kita untuk tidak merugikan orang lain. Belajar terus, belajar sepanjang hayat. Selama kita menjadi seorang kepala sekolah atau guru atau apapun itu yang memang nanti pada suatu saat dihadapi dengan mengambil keputusan, selalu belajar dengan situasi atau kondisi-kondisi yang pernah dialami agar keputusannya selalu yang terbaik. Intinya belajar terus, ya Bu. Dan komunikasi ya. Betul, komunikasi. Nomor 1 komunikasi. Terima kasih Ibu, sekian Sama-sama. pertanyaannya, wawancara hari ini. Terima kasih banyak, saya dapat ilmu. Baik. Mohon doanya semoga lancar. Amin. Ini tugas saya, semoga bisa diselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih. banyak Ibu ya. Sukses Bu Uci. Selamat pagi Ibu. Mohon izin, saya Susiana dari Pasar Majesno 1. Iya. Datang ke sini itu dengan tujuan untuk mewawancarai Ibu sebagai bagian dari tugas JGP Iya. tentang modul 3 ini, yaitu pengambilan keputusan oleh kepemimpinan. Iya. Nah, Baik. jadi ada pertanyaan sedikit tentang Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan dalam mengatasi kasus yang pernah Ibu alami Iya. di sekolah, entah itu anak-anak, entah itu guru. Nah, saya ini di sini hanya untuk menganalisa saja kasus tersebut dari mulai dilema etika yang Ibu alami Iya. sampai dengan penyelesaiannya seperti apa. Iya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Iya, silakan Ya, Bu jadi Susi. selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang pernah Ibu alami? Oh, iya. Misalnya di kasus ya, untuk mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah ya, untuk anak ya, yang biasa kita hadapi bersama ya, memang problemnya banyak kan untuk anak ya. Jadi ya memang kalau di sekolah ya, kalau di SDN Guntur 03 ini ya memang permasalahan yang banyak kita alami ya, kita temuin nih, yaitu permasalahan masalah anak yang sering terlambat dan juga anak yang sering tidak masuk ya. Apalagi kan sekarang ini setelah pandemi ya,
Jadi anak ini sudah terbuai dengan masa-masa pandemi kemarin, belajarnya PJJ, belajar di rumah ya. Jadi sekarang kita sudah melaksanakan tatap muka ya. Jadi anak ini dia masih merasa dia masih lebih enak belajar di rumah ya. Jadi ada yang masih malas-malasan ke sekolah gitu. Yaitu tadi faktornya ada sering terlambat dan sering tidak masuk gitu. Jadi untuk mengidentifikasinya ya kita panggil nih anak ini ya. Yang anak yang sering tidak masuk itu atau anak yang sering terlambat itu kita panggil anaknya ya, kita tanyakan ini kenapa ini anak ini sering nggak masuk ya atau sering terlambat gitu. Jadi itu gurunya dulu yang menangani, yang menanyakan ya. Nah, kita kasih dulu kesempatan buat anak itu untuk memperbaiki diri ya, itu dengan kita kasih teguran ya sama anak itu ya. Karena memang sudah peraturan, kita sudah mengadakan peraturan atau kita sudah membuat kesepakatan bersama bahwa sekolah itu kan tidak boleh terlambat ya, masuk tepat waktu ya. Dan kalau dia tidak masuk dalam sebulan itu sampai 3 kali itu kita harus kasih rewardnya, itu harus kita kasih teguran gitu ya. Berarti itu untuk anak-anak yang sering terlambat karena masih beradaptasi waktu masih belajar PJJ ya, sampai dia masuk ke sekolah masih terasa kayak agak males-malesan gitu ya. Iya, jadi, iya. Dilema etikanya di situ. Iya, betul. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya Ibu mengalami ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu, saya tadi Ibu jelaskan ada anak yang tidak masuk, tiba-tiba mungkin karena masih nyaman di rumah untuk masuk ke sekolah terlambat gitu. Kan itu berhubungan nanti sama nilainya mereka gitu ya. Iya, betul. Menurut Ibu bagaimana Bu pertimbangannya jika 2 kepentingannya, misalnya kita harus menaikkan dia tapi dia absennya banyak gunungnya gitu. Ya. Nah itu tadi ya, karena pandemi itu akhirnya mereka malas-malasan itu ya. Jadi ya kita juga tidak bisa langsung mengambil keputusan ya bahwa anak ini, sebenarnya kan anak ini pinter gitu ya, pinter. Tapi ya itu tadi faktornya itu karena mungkin selama ini dia udah keenakan ini belajarnya di rumah, atau mungkin dia sudah maniak dengan HP ya, sibuk dengan game-game, akhirnya dia membuat dia malas gitu ya. Jadi itu juga jadi faktor pertimbangan buat Bapak Ibu guru di kelas ya. Jadi harus mempertimbangkan itu semua ya. Ini sementara seperti yang saya bilang tadi, anak ini pinter tapi ada faktor X-nya itu tadi ya, karena dia sudah maniak HP ya, dengan game membuat dia malas. Nah, dengan jalan satu-satunya ya kita harus memanggil orang tuanya ya. Kita harus memanggil orang tuanya. Kita sampaikan apa yang maksudnya bahwa anak ini kan sudah melanggar aturan sekolah ya kan, tetapi kita tidak bisa mengambil keputusan atau menjudge bahwa anak ini orangnya pemalas, tidak bisa ya kan. Jadi kita harus memanggil dulu orang tuanya, apa faktornya, dan kita ajak orang tua ini bagaimana supaya anak ini bisa apakah benar dia karena faktor main game atau ada faktor yang lain yang membuat dia jadi sering terlambat atau malas sekolah gitu ya. Jadi kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Bagaimana supaya anak ini tidak mengulangi lagi, dia tidak terlambat lagi ya, tidak malas-malas ke sekolah lagi gitu. Jadi kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Bagaimana untuk merubah atau mendidik anak ini supaya lebih baik lagi. Itu Bu Susi. Berarti itu sudah termasuk ke dalam langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah dari dunia ya. Iya. Sudah melakukan prosedur
menegur, memanggil orang tua, atau Ya. berhadapan sampai ke kepala sekolah. Kalau di sini saya menangani kasus yang begitu ya. Jadi saya saya libatkan dulu dengan guru kelasnya dulu. Ya, jadi ujuk-ujuk ada permasalahan tidak langsung ke kepala sekolah ya. Karena yang lebih tahu kan guru kelasnya, ya. Jadi guru kelas harus tahu detail, ya, bagaimana kondisi dan lingkungan anak ini di rumah maupun di luar rumah. Kan dia yang lebih tahu, ya. Kalau permasalahan ini tidak bisa lagi ditangani, ya, baru saya yang ini, baru saya anak ini bisa kami tangani bersama ya. Jadi kami melibatkan langkah-langkahnya itu ya melibatkan dengan para guru ya beberapa guru. Tapi harus ini dulu, harus kita identifikasi dulu pokok permasalahannya apa ya. Jadi kalau permasalahannya itu agak sulit ditangani ya, sudah agak meluas ya, dan memang sudah dikasih berkali-kali kesempatan untuk memperbaiki gitu, tapi masih tetap ya itu tadi ya, kita harus, bukan hanya saya ya sebagai kepala sekolah yang harus dilibatkan, dan dilibatkan beberapa guru ya setelah kita mengidentifikasi permasalahan tadi ya. Terus kemudian kita meninjau kembali peraturan sekolah ya, yaitu peraturan sekolah atau kesepakatan ya yang sudah kita lakukan ya kan. Jadi kan sudah ada peraturan yang disepakati oleh siswa dengan guru ya. Jadi kalau mereka melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama, rewardnya apa ya? Hukuman yang dilakukan apa? Ya, sanksi hukumnya yang dilakukan apa gitu. Jadi sanksinya juga kan mereka yang membuat aturan, dan sanksinya juga mereka juga harus konsekuensi gitu ya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Terus kemudian kita juga harus melakukan komunikasi dengan orang tua ya. Jadi bukan hanya dengan guru, orang tua juga ya, bahkan dengan masyarakat setempat juga bisa ya. Dan juga anak juga harus perlu diajak komunikasi ya. Jadi anak ini kan kalau di kelas jangan kita sebagai guru bahwa ini murid ya. Kalau dulu kan begitu ya, kita guru, murid itu takut sama kita. Nah sekarang bukan zamannya lagi ya. Jadi anak ini kita anggap sebagai teman ya. Jadi boleh kita marah kalau misalnya anak itu saat misalnya dia melakukan kesalahan ya di luar daripada batas ya, boleh kita marah. Tapi ya ada saat-saat kita untuk membujuk anak itu ya. Jadi biar anak ini merasa nyaman tinggal di sekolah dan merasa nyaman belajar dengan kita. Itu Bu Susi ya. Saya menangkap Ibu berarti sudah efektif ya Bu saat mengambil keputusan kasus yang seperti ini gitu ya. Sudah efektif, sudah dijalankan dengan baik. Nah kalau apa saja yang selama ini Ibu rasa merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada saat menghadapi dilema itu? Iya, tantangannya itu ya saya rasa kalau tantangan banyak ya Bu Susi ya. Sebenarnya tantangan ya anak itu misalnya sering nggak masuk juga tantangan juga ya. Terus masalah dengan guru juga banyak ya sebenarnya, guru dengan guru dengan orang tua. Itu tapi itu udah biasa kita tangani ya dengan secara kekeluargaan di SDN Guntur 03. Dan memang banyak permasalahan kita tangani dengan dengan diskusi dengan orang tua, dengan guru ya. Kerjasama di sini sangat baik dengan guru, bisa terselesaikan. Tapi untuk saat ini selama Ibu mengajar di sini, selama Ibu bertugas di sini, tantangan yang sangat berat yang saya hadapi ya saya bilang berat lah ya, karena sekarang ini kan zaman sudah teknologi ya. Semua orang punya HP ya, semua udah pintar IT gitu ya. Jadi anak yang istilahnya lulusan SD juga udah pintar IT
ya. Anak TK aja udah pintar ini main HP gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau ada permasalahan di sekolah, baik misalnya di kelas maupun di sekolah, entah contohnya yang paling sering terjadi ya misalnya pembulian, saling ledek-ledekan dengan teman, ya. Terus mungkin ada yang tidak sengaja mendorong temannya jatuh sampai luka kakinya gitu ya. Nah, itu ada orang tua itu ya yang kurang paham tentang apa sih pendidikan itu, bagaimana sebenarnya prosedurnya gitu ya. Jadi orang tua itu terkadang karena itu tadi yang saya bilang, karena zaman udah teknologi langsung lapor. Ya, contohnya kayak sekarang kan ke CRM, kan sekarang kan bebas kan, terbuka, siapa aja bisa melapor kalau ada mengalami kasus apa saja pembulian atau merasa terancam gitu ya, boleh. Terus kemudian ke Sudin ya kan, terus kemudian ke dinas juga. Nah, iya, aksesnya mudah dan memang fasilitasnya untuk ini dikasih, ada kan akses untuk aduan. Nah itu. Jadi orang tua tidak memikirkan efek daripada kalau mereka langsung ke atasan melapor, ya. Seharusnya kalau mereka paham, ya, datang dulu ke sekolah, bertemu dengan gurunya, ya kan. Kalau misalnya permasalahan belum selesai, ya ketemu dengan kepala sekolahnya, gitu ya. Jadi maksudnya kalau segala permasalahan itu kalau ditangani dengan secara kekeluargaan kan tidak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau udah sampai ke atasan, ya udah panjang ya. Jadi saya itu kan nanti sudah menghadap ke udah tahap demi tahap, saya harus mengadakan klarifikasi masalah laporan itu gitu. Jadi kalau sudah seperti itu sudah panjang urusannya Bu Susi. Jadi bukan hanya satu orang aja yang saya hadapi untuk klarifikasi masalah ini. Jadi masalah yang kecil sebenarnya jadi permasalahan jadi besar, jadi panjang urusannya. Iya, itu Bu Susi. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, bila Ibu menemui jadwal, misalnya dalam penyelesaian ini, jadwalnya seharusnya Ibu kira bisa dengan cepat diselesaikan, ternyata jadi lama, jadi panjang waktunya. Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan sesuai jadwal di tempat atau sesuai dengan bentuk dan fungsi sendiri, seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Jadi sebenarnya tergantung tingkat tingkat permasalahannya ya. Apakah permasalahan ini sangat berat atau biasa-biasa saja ya, atau ringan gitu ya, tergantung ya. Jadi kalau memang permasalahan ini terlalu berat, mungkin menyangkut kepada orang tua ya, terus permasalahan anak ini juga ya harus dilibatkan misalnya orang tuanya atau keluarganya, itu kan tidak bisa ya sekali atau dua kali pertemuan ya, bisa berkali-kali ya. Jadi ya kita juga harus melibatkan guru juga sebagai saksi gitu ya, dan kita harus menjelaskan juga ke orang tuanya, bukan hanya itu, pokoknya sampai tuntas permasalahan itu ya. Jadi sampai permasalahan itu tidak ada lagi, sudah saling memahami semua dan sudah saling memaafkan ya. Jadi tidak ada lagi rasa dendam. Nah, sampai dinyatakan permasalahan itu udah clear ya. Jadi kita tidak bisa membatasi atau sekali dua kali ya, tidak bisa. Ya, tergantung permasalahannya. Tapi kalau mungkin kalau permasalahan itu hanya yang biasa-biasa saja, ya kalau bisa secepatnya kita selesaikan. Ya. Iya. Kalau contohnya kayak kemarin pas waktu kita sebelum kemarin ya. Jadi sebelum bulan puasa, jadi kita pembiasaan sebelum masuk kelas itu, sebelum pembelajaran dimulai, KBM dimulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, lagu Indonesia Raya, baru lagu wajib nasional. Jadi ada dua lagu wajib ya. Jadi anak itu ada pas lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada lagi makan gitu kan. Itu sebenarnya kan sudah tidak baik ya.
Jadi ada guru yang melihat, langsung guru itu menegur gitu ya. Nah si anak ini nggak terima ya, bilangnya itu saya lapar, saya pengen makan gitu kan. Tapi kita juga nggak bisa langsung menjadi anak, marah kita kepada anak itu nggak bisa gitu kan. Nah terus udah ditegur, tapi si anak ini masih tetap makan gitu. Nah akhirnya anak ini nangis, merasa dia kayaknya tersinggung gitu ya. Nah akhirnya saya bilang, si guru ini melapor, ada kejadian begini Bu, gini. Nah, saya bilang, Bu Iis tolong panggil anaknya, kita bicara dengan anak itu bertiga. Takutnya nanti si anak ini melapor ke orang tuanya, ya maksudnya salah gitu, orang tuanya salah mengerti, salah pemahaman gitu. Jadi daripada nanti orang tuanya salah paham, ya lebih baik kita selesaikan, panggil kepada anak ini, kita kasih pengertian. Apakah perlakuan dia itu baik atau tidak, ya. Jadi akhirnya dipanggil anaknya, kita bicarakan, terus dikasih pengertian, ya kepada anak itu. Akhirnya anak itu mengerti dan paham akan perlakuan dia itu sampai dia minta maaf. Udah clear, nggak ada masalah. Karena di Guntur 03 ini sedikit permasalahan itu cepat orang tuanya ini terlalu masuk orang tuanya. Jadi kembali ke yang kasus yang tadi, anak siswa yang suka terlambat ya Bu ya, padahal anaknya pintar, sudah di treatment dengan langkah-langkah panggil orang tua oleh gurunya, dan sudah apakah ada perkembangan Bu selanjutnya tentang siswa tersebut? Ya, setelah kita panggil orang tuanya, jadi ternyata memang ya anak ini memang dia kadang itu tidurnya itu malam. Ya, karena mungkin main game, orang tua kan merasa anak ini sudah tidur. Ternyata dia pas tengah malam itu dia bangun, ya mungkin dia main game, ya sampai pagi, ya. Jadi pas sudah waktunya dia masuk sekolah, ya waktunya harus dia bangun untuk sekolah, jadi udah ketiduran, dia kesiangan gitu. Jadi akhirnya orang tuanya itu ya dari situ udah mulailah ya memperhatikan anaknya yang selama ini mungkin ya dia tidak, orang tuanya tidak terpikir gitu loh anaknya itu melakukan itu gitu ya, bahwa anak ini main game semalaman. Nah, jadi sejak kita memberikan memanggil orang tuanya, mengadakan komunikasi dengan orang tuanya, jadi sekarang anak itu sudah tidak terlambat lagi, ya. Jadi dia sudah biasa. Jadi jam 6:30 kurang 5 menit dia sudah ada di sekolah. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, seseorang atau pihak lain yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema. Ada, ya. Jadi kita itu kalau untuk menangani masalah di sekolah ini ya, jadi saya bukan hanya saya sendiri di dalam mengambil keputusan juga. Saya tidak bisa langsung mengambil keputusan, tetap saya bersama dengan beberapa guru yang saya ajak untuk berdiskusi dan untuk berbicara masalah persoalan-persoalan yang ada, yang kita hadapi bersama yang ada di sekolah ini, atau masalah-masalah apapun itu. Jadi saya tidak pernah saya sendiri ya, bersama beberapa guru ya, dan begitu juga kalau ini ada hubungannya dengan orang tua ya, dengan komite juga, dengan dewan komite juga kita dilibatkan juga ya gitu. Jadi kan bukan hanya anak aja ya, dengan orang tua juga terkadang ada juga Bu Susi di sini, orang tua dengan orang tua miskomunikasi ya. Jadi ya itu tetap kita libatkan orang tua dengan orang tua. Jadi kita berumbuk di sini dengan beberapa guru. Jadi kita duduk bareng bersama gitu. Jadi kita selesaikan bersama gitu. Jadi biar tidak ada miskomunikasi. Untuk pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman selama ini sebagai kepala sekolah saat mengambil keputusan
eh, saya rasa ya yang kita ini ya pelajaran yang harus yang saya timba ya, yang ilmu yang saya dapat ya dari semua permasalahan-permasalahan ini yang bisa permasalahan itu diselesaikan dengan baik ya, itu kita harus menjalin komunikasi ya, komunikasi dengan guru, komunikasi dengan orang tua ya, pokoknya dengan stakeholder semua yang ada di sekolah itu yang paling penting ya. Jadi dengan komunikasi itu sehingga tidak ada prasangka-prasangka buruk ya yang lain. Jadi segala apapun permasalahan itu kalau kita bicarakan dengan baik pasti ada solusi atau jalan keluarnya kalau kita bicarakan dengan baik itu. Jadi harus kerjasama yang baik dengan guru, dengan orang tua itu harus dijalin, harus terjalin dengan baik. Komunikasi dan kerjasama dengan berbagai. Betul ya. Baik Ibu, itu. untuk selesai wawancaranya, terima kasih atas Ya, jawabannya sama-sama. yang diberikan. Sangat bermanfaat buat saya. Ya. Saya kan lagi menempuh pendidikan ya Bu, Ya. pendidikan guru penggerak. Mohon doanya ya Ibu. Ya, Jadi amin. melalui wawancara ini saya juga belajar untuk bagaimana mengetahui kepala sekolah itu kalau ada kasus ini seperti apa. Itu juga mungkin bisa Betul. membantu saya nanti Bu di masa yang akan datang. Baik, Bu, Ya. terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama Bu Susi. Semoga sukses ya. Thank you.